yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Mungkin banyak penasaran nih. Begini ya. Ini bingung juga guys saya ini. Orang ngopi-ngopi kok bisa rame begini. Apalagi ada yang grogi lagi. Yang pertama dari Demokrat itu adalah AHY. Apakah nantinya sebagai cawapres ataupun nanti di tahun ini ataupun 2024 itu adalah obsesi dari Partai Demokrat gitu. Tetapi kan bagaimanapun juga sih obsesi itu tidak ditentukan sendiri oleh Partai Demokrat. Kita lihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat maupun di dunia politik kita. Saya itu kan ngopi-ngopi aja. Beberapa kali di sini, ya di luar biasa kerjaan saya bicara kanan kiri. Ya, kan begitu. Dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa aja. Demokrat ke depan dapat dipimpin oleh figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman, dan ketokohan yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat kembali seperti tahun 2004. Tapi laporan dari kawan-kawan ini, para Nanda dan kawan-kawan di Partai Demokrat, lakukan investigasi dan observasi, baru Anda membuat statement. Oke. Sebagai politisi, sebagai politikus yang canggih, sebagai politikus partai modern, Partai Demokrat, lakukan investigasi dan observasi sebelum melahirkan sebuah statement ke publik. Begitu biasa. Pahit, Muldoko mampu bikin grogi puncak pimpinan Demokrat lewat cangkir kopi. Aduh. Ya, Muldoko ini adalah orang yang bikin pangling, sosoknya bersahaja dan agung. Mantan panglima tapi jiwanya sangat kental soal ayahanda. Bukan mantan presiden tapi jiwa baperan. Dia ini orang yang mendengar, tidak seperti anggota Demokrat yang suka mendengkur. Muldoko melihat dunia politik tidak dengan pelik. Dia tidak banyak manuver tapi bikin orang geger. Entah kenapa. Keberadaannya itu bikin oposisi panas kepala. Dia mendengar dengan penuh perhatian, bukan cari perhatian. Orang-orang yang meminta jumpa dengannya tentu merasa diri dibela dan dijamu, diperhatikan. Seorang pendengar yang baik menawarkan kopi, bukan sekedar jamu. Tidak heran jika banyak oposisi politik yang naksir sama Muldoko, naksir sama keberadaan dan karisma yang nyembur-nyembur di dalam diamnya. Pak Muldoko ini sempat digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Jokowi. Dia punya modal itu tapi akhirnya pilih tetap di puncak pimpinan. Sebagai mantan cawapres yang sempat digadang-gadang, Muldoko ini dianggap seksi dan mempesona banyak pihak. Salah satunya adalah elit Partai Demokrat. Partai yang awalnya didirikan untuk menjadi seperti emas 24 karat tapi akhirnya berkarat. Loyalis partai yang sudah berkarat ini berupaya untuk menyelamatkan Demokrat. Mereka mencari petuah, mencari wejangan dari Muldoko. Muldoko menerimanya dengan tangan terbuka. Wejangan diberikan, kopi disajikan di hadapan para loyalis Demokrat yang khawatir karat yang ada dalam tubuh partai itu bisa menghancurkan partai bersimbol Mercy itu. Beberapa kali pertemuan kopi disajikan oleh Muldoko di hadapan Partai Demokrat. Loyalis didengarkan, diberikan kopi. Mungkin makan siang atau sekadar kudapan yang membuat perut menjadi terisi dan menenangkan jiwa dan batin. Mereka dimanja, sampai di sini tentu tidak ada pikiran untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan di Demokrat. Buat apa mengambil alih Partai Demokrat jika partai tersebut sudah tidak ada suaranya lagi di 2024?
Karena menurut prediksi tahun 2019, partai itu gurem segurem-guremnya. Apa untungnya mengambil Partai Demokrat, kalau mau kudeta pun akan sulit karena di pucuk pimpinan keluarga Cekias yang berkuasa. Dewan Penasihat diketuai Susilo, ketua umumnya Agus, waketumnya Ibas, kemudian para istri-istrinya juga diberikan jabatan partai. Blood is thicker than water. Hubungan keluarga pasti sangat sulit dikudeta. Keluarga Cekias itu sudah mengisi pucuk pimpinan. Jikapun Agus dikudeta, Susilo pasti turun tangan, tidak akan membiarkan anak yang dikasihinya itu dikudeta. Jikapun Ibas dikudeta, Agus pasti turun tangan. Harus diakui bahwa kekeluargaan di Partai Demokrat itu sangat erat karena dipersatukan oleh satu ideologi keluarga yang sudah ditanam, disiram, dan dipertumbuhkan seumur hidup. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa Demokrat ini partai keluarga yang memang dikenal karena kekeluargaannya. Keluarga yang diikat lewat darah, bukan sekedar tanah air, bahasa, dan bangsa. Lebih Sumpah Pemuda daripada Sumpah Pemuda itu sendiri. Sulit melakukan kudeta. Bicara tentang kudeta, namanya kudeta itu terjadi dulu baru disebut kudeta. Maka nggak ada istilah itu rencana kudeta. Kalau mau memahami kudeta, pahami kudeta ala Myanmar dan Orde Baru, itu kudeta. Kudeta itu disebut kudeta kalau kudeta tersebut sudah berhasil mengkudeta yang akan dikudeta oleh pengkudeta. Buset, panjang banget. Masakan dua sangkir kopi Muldoko dan para elit Demokrat bisa membuat bapak dan anak merasa grogi. Masa sih cairan kopi bisa mengalahkan ikatan darah keluarga Yudhoyono yang ada di puncak piramida kepemimpinan? Solidaritas keluarga mereka melebihi PSI. Kalau keluarga mereka solid di pucuk pimpinan Demokrat, kenapa mereka harus takut? Karena blood is thicker than water. Kalau darah lebih kental dari air, apakah darah juga bisa lebih kental dari kopi? Tergantung jenis. Kalau Muldoko double espresso bisa lain cerita. Yang pasti kekeluargaan di Demokrat rasanya agak sulit membawa mereka itu bisa dikudeta. Hubungan ayah dan anak, apalagi anak laki-laki, tidak akan bisa membuat mereka lepas. Bromance di keluarga Cekias itu sudah sangat tinggi. Iya, sudah waktunya mereka ini harus berbenah. Sudah waktunya keluarga elit Demokrat ini bisa berbicara satu sama lain, mencari tahu bagaimana cara mempertahankan partai. Jangan sampai orang-orang baik di Demokrat yang bukan keluarga harus keluar gara-gara ego keluarga. Contohnya Rohusi Tompul keluar dari Demokrat, kenapa? Apakah karena dia tidak perform? Dia perform. Jadi karena apa? Apakah karena bukan keluarga? Ini seru untuk dibahas bersama Pak Muldoko lewat secangkir kopi espresso yang kayaknya lebih kental dari darah. Artikel ini ditulis oleh Manuel. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa.
berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia Jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Maluku Utara dianaktirikan dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat